Tuntunlah aku Tuhan di jalan-Mu. Berilah aku Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhanku Yesus, aku memohon keagungan keheningan batin dan ketenangan, sehingga aku bisa berhenti melihat ke belakang dengan sungguh-sungguh pada pengalaman yang mengesankan akhir-akhir ini, dan mendengarkan dengan seksama apa yang telah Tuhan katakan kepadaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Poin-poin doa dan refleksi. Apa pengalamanku yang paling baru dan paling mengesankan? Seberapa besar pengalaman itu mempengaruhiku? Apa perasaan yang telah terjadi akhir-akhir ini? Dari mana aku bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan yang penuh kasih? Kembalilah dan nikmati pengalaman dan perasaan itu dalam doa. Bawalah pengalaman dan perasaan mengesankan ini di hadapan Tuhan dan luangkan waktu untuk membagikan semuanya kepadanya. Tuhan berbicara saat kita masih cukup untuk mendengarkan. Saat aku berhenti dan melihat pengalaman dan perasaan penting pada akhir-akhir ini, maka aku mendengar Tuhan sedang berbicara kepadaku. Di mana dan kapan aku merasa Tuhan sedang menuntun dan mengundangku, berterima kasihlah kepada Tuhan. Persembahkan seluruh hidup dan jiwa ragaku di dalam Engkau. Lautan kasih-Ku selami, jadikanlah aku saksi-Mu, mewartakan kasih. Hidup manusia adalah suatu peziarahan, dan dalam peziarahan itu Tuhanlah yang menjadi tujuan. Dan Tuhan bukan menunjukkan suatu tempat, melainkan diri Allah sendiri. Dalam semangat peziarahan itu, diri kita dan segala sesuatu yang kita punya dan kita alami tidak pernah dipandang bersifat tetap. Semua boleh dan bisa berubah. Satu yang tidak pernah berubah adalah sasaran dan tujuan perjalanan hidup kita, yakni Allah sendiri. Kita sebagai anggota komunitas memiliki kekhasannya masing-masing, tapi kita tetap diharapkan mampu menerima satu dengan yang lain dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kerendahan hati, lapang hati, dan rela, asalkan tujuan yang ingin dicapai tidak pernah hilang dari arah pandang dan arah perjalanannya. Kita bersama dengan satu komunitas ini adalah sama-sama berziarah. Kita sama-sama orang asing dan pendatang di bumi ini.
kita bisa bersama, kita bisa hidup dalam satu komunitas, bukan pula atas kehendak kita masing-masing, tapi menurut penugasan dari Bapak Uskup. Masing-masing kita datang dan pergi silih berganti. Ada yang bersama kita selama 1 atau 2 tahun, atau 3 sampai 4 atau 5 tahun. Sebagai komunitas para peziarah, kita dipanggil untuk membangun komunikasi yang pantas dan wajar. Dipanggil untuk menyatukan diri dan sesama dalam kebersamaan dengan Kristus, terutama dalam perayaan Ekaristi, agar kita semakin serupa dengan Kristus yang dijiwai oleh Roh dalam perjalanan menuju Bapa. Untuk mewujudkan semua harapan itu dan tujuan kita itu, kita pun dipanggil untuk senantiasa meluangkan waktu untuk berdoa bersama maupun secara pribadi, agar kita tetap menjadi pribadi yang bebas, merdeka dari gangguan-gangguan dan keletihan, dan bisa masuk dalam hidup sesama, menjadi orang yang mampu menghibur dan menuntun sesama. Dalam kebersamaan yang demikianlah akan tampak bahwa kita hidup dalam komunitas, sungguh saling melengkapi, saling membutuhkan satu sama lain. Maka mari kita senantiasa bersama-sama membangun relasi dengan sesama kita, rekan-rekan sekomunitas kita, sebagaimana relasi Bapa dan Putra, yang akan mendorong kita untuk menghidupinya dalam hidup sehari-hari, sebagai wujud dari permenungan kita akan sabda Tuhan. Maka marilah kita lanjutkan doa dan pujian dalam komunitas kita masing-masing. Selamat bermenung. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohon rahmat kelembutan hati dan hati yang patuh, agar kami dapat selalu belajar untuk memilih jalan yang benar menuju kepada Bapa, dan semakin percaya bahwa sebagai gembala yang baik, Engkau senantiasa berada di sisi kami untuk membimbing kami, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.